Oke, berikutnya Bu, kurikulum. Nah, kurikulum ini menyesuaikan saja Bu, menyesuaikan kurikulum yang ada di sekolah. Ada paket K13 paket, K13 SKS dan 2006 atau KSP. Di sini ada dua kurikulum ya. Yang mana Bu? Kita paket atau SKS? Ayo, Pak, kita pakai Bu. Kalau SKS ini Pak, Ibu ini untuk yang 2 tahun selesai sekolahnya. Oke. 2 tahun selesai Pak. Lalu berikutnya pengguna, ini silakan dipilih. Ada guru, ada admin atau siswa. Jadi siswa Bapak Ibu bisa mengakses Bu. Dia bisa lihat nilai yang Bapak Ibu kasih. Nah, ini sesuaikan saja. Kalau kita guru, silakan pilih guru. Lalu di bawah ada tahun pelajaran Bapak Ibu. Karena kami sudah mengingatkan dari awal, ini semuanya sudah terisi nilainya Pak. Tapi kalau Ibu di sekolah ini baru, maka biarkan saja 2019, 2020 ganjil. Untuk login ada pertanyaan dulu nggak Bapak Ibu? Nggak ada ya? Iya, betul Bu. Kelas 9 juga, karena rapor ini bukan hanya untuk K13, tetapi untuk KTSP dan K13. Cuma enaknya kalau yang KTSP itu hanya masukkan nilai itu Bu, nilai akhir. Tetapi kalau yang K13 mulai dari nilai harian, nilai PTS, nilai pas pun masukkan semuanya. Oke, Bu, untuk pertama saya akan menjelaskan tentang wali kelas. Nah, tetapi otomatis sekarang saya minta laptopnya udah terbuka Bu. Harus masuk ke sini dulu Bu semuanya. Wifi-nya harus sama Bu ya. Misalnya pakai Bu Eka punya, berarti baterainya ke Bu Eka semua Bu. Harus sama. Kan internet Bu Eka. Jadi seandainya nanti pakai HP yang lain, pasti berubah kodenya Pak. Kodenya yang lain misalkan di wifi di backcopy gitu. Tapi syaratnya kan harus sama dengan Bu Eka Pak kerjanya. Jadi akhirnya laptop Bu Eka harus ada di situ. Cuma nanti saya kasih teknik cara bagaimana Bapak Ibu bisa kerjakan tanpa tergantung dengan Bu Eka. Biar nanti bisa sampaikan Pak. Oke, sudah Bapak Ibu, sudah berapa laptop terhubung? Ini kan Bu Eka yang login adalah guru yang merangkap sebagai wali kelas. Karena saya mau jelaskan wali kelas dulu Bu. Yang wali kelas Bu ya, yang wali kelas dulu Bu. Dia guru tapi dia merangkap wali kelas. Terserah Bu, mau K13 boleh, K13 KTSP juga boleh. Tapi bagusnya pertama Bu, kita yang K13 dulu. Kita yang K13 dulu Bu. Oke, sip, ini Bu. Jadi sekarang Bu, ini tampilannya. Ini masih sebagai guru, tetapi kita mau praktek yang paling kelas dulu Bu. Jadi silakan klik di nama sini Bu, nama yang muncul, Ibu pilih akses sebagai wali kelas. KTSP, tak apa-apa Bu, sambil aja, tak apa-apa. Wali kelas Bu, pilih sebagai wali kelas. Kita bertukar. Sudah Bu, masuk? Oke, nggak berhasil? Ini ada perintah Bu, setiap ada perintah silakan diklik. Nah, ini udah berubah jadi wali kelas. Saya akan jelaskan tugas wali kelas. Jadi Bu, di era enak Bu, wali kelas tidak perlu ikut nilai. Nilai itu secara otomatis akan masuk ketika guru mapel mengerjakan. Guru wali kelas hanya bertugas fokus mapel dia saja. Contoh saya mapel TK, berarti TK-nya. Tugas wali kelas apa? Yang pertama ini Bu, input absen. Absen anak Bu, coba Bu diklik Bu, ada input kehadiran. Tak ada. Klik Bu, input kehadiran di sini Bu. Klik kehadiran. Oke, ada Bu. Oke. Nggak ada. Nggak ada. Klik Bu tanda panahnya.
Itu Bu. Yang depan aja. Dia memang tak nampak. Mereka. Dah. Udah Bu, yang belakang. Itu dia. Kelasnya mereka memasukkan. Ya. Sudah muncul Bu? Ada? Coba pilih kelas Bu. Ada? Gak ada pilihan kelas? Nah, ayo Bu. Iya, kita gitu betul. Oh, udah langsung dari Dapodi kan? Ada? Ada? Ya ampun, enak banget Kak Dian. Tinggal foto. Enak sekali ya. Apa? Cuma punya Kak Dian. Enggak, karena Kak Dian nama Kak Dian. Cuma apa Bu? Nilai rapor aja. Iya, dia sedikit Bu menunya. Enak yang KTSP Bu, gak ada banyak kerjaan. Sabar. Karena di KTSP tadi Bu ya, tinggal diklik aja Bu. Ini kami sudah isi, makanya muncul. Lalu yang tidak kalah penting di sini Bu, input nilai eskul. Coba Bu, nilai eskul. Nilai school yang K13. Ini eskul yang ke-13 yang wajib. Saya mau nanya nih Bu, pramuka itu yang wajib kapan Bu? Bapak. Pramuka itu yang wajib di K13 itu kapan? Masuk 2000. Yang wajib maksud saya adalah yang pada saat jam pelajaran, bukan yang sore-sore itu Bu ya. Kalau sore itu eskul biasa. Makanya Bapak Ibu nanti Bu Eka namanya adalah pendidikan kepramukaan, bukan pramuka, pendidikan kepramukaan. Jadi Bapak Ibu nanti harus isi pendidikan kepramukaan. Apakah eskul yang lain boleh? Boleh. Silakan kalau di sekolah ini banyak eskul, berikan lakukan aja. Tetapi yang paling penting adalah pendidikan kepramukaan. Itu wajib Bapak Ibu. Kami pengalaman 2017 pakai rapor. Kalau saya lupa isi, semua anak saya satu sekolah pakai kelas. Langsung muncul deh Bu. Jadi kalau rapor dipakai, kita tak perlu rapat Bu. Karena dia tahu bahwa kita naik kelas, anak naik kelas. Rapor sudah mendeteksi Bapak Ibu. Jadi hati-hati penilaian. Penilaian K13 dari semester 1 sampai semester 2 digabung. Contoh Ibu, saya semester 1 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika merah. Semester 2 ada 3 mapel lagi merah nih Bapak Ibu. Tetapi mapelnya berbeda. Kira-kira saya naik kelas atau tidak? Ayo kira-kira. Semester 1 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika merah. Semester 2 pelajarannya misalnya prakarya, IPS, pokoknya beda lah dari tadi. Kira-kira naik kelas dari mana coba datangnya dari kelas? Ayo. Kan? Ini banyak Pak salah persepsi. Dia Bu harus di rata-rata. Kalau seandainya rata-rata anak itu aman, walaupun dia merahnya 3 tadi, dia tetap ini aman. Kalau Pak lewat Pak, tak masalah Pak. Jadi dia nanti rapornya bisa hitung Bu. Dia hitung rata-rata, ternyata anak ini lewat rata-ratanya, dia tetap naik kelas. Jadi hati-hati Bu ya dalam memberi penilaian, karena gabungan Bu semester 1 dengan semester 2. Sebenarnya itu kalau pusing sih, karena rapor udah tahu, oh yang anak ini nggak naik kelas, anak ini naik kelas. Dia muncul Bu, yang bisa lihat siapa? Wali kelas yang bisa lihat nanti Bu. Status dia naik kelas tak naik kelas, itu yang bisa lihat pertama admin, yang kedua wali kelas. Sampai sini yang bertanya Bu, eskul. Eskul ini Bu, seperti ini Bu inputnya. Ada pembina eskul pramuka? Bapaknya? Siapa? Pak Iskandar ya Pak. Nah, nanti Bu kan input Ibu nih, tetapi nilainya kita sama pembina ujian seperti ini Bu. Contoh, Adi pendidikan kepramukaan, oh nilainya baik. Kasih deskripsinya Bu. Misalnya sudah terampil memahami saking mose atau pioneering, tergantung materi yang disampaikan. Di sini ada buku pramuka nggak Bu? Ada Pak?
Buku panduan pramuka ada? Enggak, soalnya kalau tak punya, kami kemarin dapat bantuan dari provinsi Bu. Hah? Bukan. Maksudnya itu SMP 1 kemarin pinjam Pak fotokopi. Kalau mau boleh Bu. Kami dapat dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi nggak bingung lagi kajiannya Bu, karena ada dari situ. Kalau yang mau nanti boleh Bu, saya ini pinjami fotokopi. Paling SMP 1, SMP 2, SMP 3 fotokopi Pak. Boleh Pak ya Pak. Kemudian ini isi deskripsinya seperti apa. Nanti kalau Bu Eka butuh contoh, saya boleh kasih contohnya deskripsinya. Berikutnya prestasi Bu. Prestasi. Deskripsi tadi kan nggak langsung muncul. Kalau deskripsi dari pembinanya Bu. Pembinanya. Ya, kalau pramuka khusus pramuka, deskripsinya harus pembina pramuka. Ini prestasi Bu, silakan dimasukkan prestasi anak. Mungkin anak pernah itu mau bawa 2SN, tapi ini opsional Bu ya, artinya ya anak-anak yang berprestasi boleh dimasukkan. Ini ada akademik sama non akademik, Ibu bisa masukkan. Begitu mungkin anak-anak pernah ikut lomba, gitu ya. Misalnya juara 1 lomba 2SN tingkat kabupaten, Ibu boleh masukkan. Berikutnya catatan wali kelas. Ini opsional juga Bu, tapi saran saya kalau bisa diisi Bu untuk penyemangat motivasi anak. Mungkin tingkatkan prestasi belajarmu. Kata-kata yang memotivasi Bu. Nah yang seru di sini Bu, status penilaian. Ini Bu, status penilaian ini kelebihan wali kelas Bu. Jadi wali kelas bisa ngecek guru siapa aja yang belum melakukan penilaian. Di sini kelihatan Bu, oh itu kita kirim nilai nih, belum bikin nilai. Jadi wali kelas tak perlu teriak-teriak. Bukan di sini gitu. Kalau merah, ini berarti belum beres tuh dia melakukan penilaian. Gitu merah-merah nih. Ini kenapa merah Bu? Karena kami kemarin baru sampai PTS, jadi belum semua nilai masuk. Kecuali yang hijaunya Bu, ini dapur di Bu ini. Jadi nampak Bu, oh nanti tagihannya Bu. Ya kali Pak Min, mana nih nilainya? Merah. Waktu dipoto screenshot masukkan di grup WA. Ibu yang di kelas tak bisa bohong. Ibu ya bisa kelihatan. Nih, ini berarti udah oke nih. Ya oke. Berarti yang lain nih masih merah, berarti belum oke. Nah, tugas wali kelas hanya itu aja Bu, tidak ada yang lain. Tugas wali kelas hanya yang tadi. Ada pertanyaan Bu, tugas wali kelas? Gampang itu ya wali kelas Bu ya? Gampang Bu? Oke. Untuk perilaku siswa bermasalah atau kasus itu di inputnya di mana? Itu nanti guru BK Pak. Enak Pak, guru BK nanti Pak. Itu tugas guru. Siapa guru BK yang Bu ada? Mana Bu? Lo pakai cadar. Oh itu ya. Guru BK ini kan dia melakukan penilaian untuk semua anak guru BK. Karena sikap ini di guru BK Pak. Iya Bu. Oke. Iya. Itu teknis sebenarnya Bu. Kalau saya, kalau kami di sekolah. Ini di kita wali kelas Bu. Oh yang IPA ya? Wali kelas ini di wali kelas. Kalau saya kasih akses ke untuk pembina boleh, tapi kami bikin 2 alternatif. Kalau memang guru pembina yang mengisi, kita buat format dalam bentuk Excel aja Bu. Nanti kan guru kasih dan tinggal copy paste. Gampang Bu. Karena cuma ada 3 option, baik atau sangat baik. Karena school cukup boleh kan Bu? Pramuka cukup boleh kan? Kan nggak boleh. Cuma ada 2 option. Ibu tinggal copy paste selesai. Oke, ada lagi Pak? Jadi yang penginputan perilaku siswa masuk ke dalam balik kelas juga atau ada tersendiri ya? Dia nanti di guru BK Pak. Enggak, maksudnya ada tersendiri ini sendiri. Di wali kelas tentunya Pak. Nanti nilai akan masuk. Nanti di sini juga ada namanya proses deskripsi Pak. Ini adalah
deskripsi sikap spiritual dan sosial dari semua guru. Ah iya Bu, belum ada. Kalau sudah ada betul ya saya. Betul. Ya, nanti Bu Eka tambah sinkron dan kodik, tarik data langsung masuk ya. Oke, dari Ibu untuk wali kelas. Kalau tanya Pak, rata-rata kita kelas itu sudah apa tuh? Jadi gini Pak, sebenarnya rapor ini kan bisa KKM itu 65. Selagi rata-rata semester 1 sama semester 2 digabung tidak kurang dari 65 dan tidak lebih dari 3 mapel kayak apa? Lebih dari dia kan minimal 2 Bu ya. Nah, 3 mapel kena ya. Nah, 3 mapel itu Pak aman nih Pak. Makanya saya bilang kalau dia merah semester 1 ini 3 mapel merah, semester 2 3 mapel yang lain lagi Pak. Tapi setelah rata-rata dia aman, ya aman. Jadi walaupun PKN Iya. rendah, Iya. pengaruh. Iya. Ya, kalau KTSP kan Ya, mapel tertentu Pak ya. apa tertentu, Nah, satu aja PKN merah itu selesai. iya. 13 tidak. Atau agama merah itu selesai. Tidak. Kecuali yang fatal tadi Bu, pramuka sama sikap. Oh, sikap. Sikap C, pramuka C yang tradisi, walaupun dia juara umum tetap ada kelas. Oke Pak, cukup wali kelas Bu ya. Yang paling esensial itu di guru mapel Pak. Iya Pak. Kalau misal kita kan kalau sudah di entry sebenarnya dari entry ke entry itu bisa juga bisa. Nah, kan ini Pak, kuncinya kan kalau dikirim ke Dapodik, maka tadi kata Pak, dikirimnya Ya, nanti. saya nanya dulu. Hah? Kata bisa juga. Nggak bisa. Kalau ada dikirim. Waktu tidak ada media. Iya. Makanya Pak kalau kami kirimnya nanti ya. Ya, Agar tidak aman. Dia paham gitu. Yang begini Pak, logikanya nilai yang ada masuk ke wali kelas, misalnya saya ada kirim ke wali kelas nih, itu masih bisa kita ubah. Saya ubah, kirim lagi berubah nilainya di wali kelas. Tapi kalau yang dulu kita kirim ke Dapodik, bisa seperti ketua kita ubah tanpa media itu bisa kan? Intinya itu kuncinya. makanya di awal kan saya sampaikan Kami sudah masuk otomatis itu nanti dulu. ada di media. Karena kalau udah ke Dapodik sinkron sinkron ya. Iya. Nah, jadi ke Dapodiknya nanti di akhir Iya, semester di 2. akhir. Setelah nanti di akhir semester 2 atau sudah di kategori misalnya di 2-3 hari tidak ada permasalahan, sinkronkanlah ke Dapodik. Dapodik ini kan nanti sudah disinkronkan. Nah, kalau Dapodik sudah sinkron ke pusat, itu udah lock. kalau Pak Ada kunci. Baca tadi. Berarti di media pun nggak bisa lagi. Itu dia tapi nggak ingat bisa. Bapak Ibu yang hanya bisa ngirim ke Dapodik itu hanya operator, Ibu tak bisa. Jadi aman sebenarnya. Nah, kuncinya ada di Bu Eka. Tak tahu lah kalau Bu Eka nigel malam-malam kan. Katanya tes dulu. Nah, kan tes dulu kan. Oke, pada itu pada kelas cukup. Oke, sekarang kita kembali ke guru mapel Bu. Silakan klik nama tadi Bu. Pilih lagi sebagai guru mapel. Nah, Bu sebagai guru mapel. Bisa, Bu? Sudah Bu, sudah kembali ke guru mapel? Oke, sudah lihat? Nah, guru mapel ini Bapak Ibu yang paling esensial. Apa sih tugas guru mapel yang paling utama? Adalah data kompetensi dasar. Sudah lihat Bu? Sudah muncul data kompetensi dasar? Sudah? Sampai semua ya, Bu? Sudah ada main dari kau itu lima ini. Maksudnya? Ya, KD itu Bu sudah diinput dari pusat. Ibu tak memikir KD lagi. Deskripsi juga sudah diinput dari pusat. Nah itu enaknya rapor. Kita hanya ikut nilai saja. Sudah Bu ya? Sudah lihat KD-nya Bu? Oke. Jadi KD ini Bu, itu sebenarnya KD ini kan dari pusat. Nah, saya contoh sini, saya pilih mapelnya bahasa Inggris, kebetulan saya buka guru saya. Ini KD ini Bu adalah dari kelas 7 sampai kelas 9 muncul semua Bu. Ini semester artinya semester 1. Ini kodenya, ini kompetensi dasar. Nah ini deskripsi Bu, deskripsi yang akan muncul pada nilai anak nanti. Jadi Bapak Ibu tak pikir deskripsi lagi.
Tapi siapa tahu sini ada guru yang rajin yang mau bikin deskripsi sendiri, silakan. Oh, bisa diedit ya? Bisa diedit Pak. Mantu Bapak rajin kan? Bapak itu semuanya. Baca juga enggak? Sini Bapak Ibu, sini ada status aktif. Ini artinya mungkin ada KD yang Bapak Ibu tidak ajar, boleh di nonaktifkan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin kata Bapak Ibu, ini nggak saya ajarkan nih. Jadi saya bikin tidak aktif. Di sini Bapak Ibu klik edit data kompetensi. Berarti edit dulu dan Jadi klik ini Pak edit. edit dulu, baru. Ada yang tidak aktif Bu. Oke Bu yang ini bisa diedit Bu ya. Nah ini Bu, jadi bisa Ibu pilih aktif atau tidak aktif. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke penilaian. Jadi kalau tidak aktif, otomatis Ibu tidak perlu melakukan penilaian. Nah tadi ini sebenarnya nggak perlu kita apa-apakan Bu, karena ini kan yang masuk orang besar. Ini sudah sesuai Permendikbud. Jadi tidak perlu kita apa-apakan. Biar yang melihat aja Bu. Berikutnya yang paling penting, nah ini Bu, rencana penilaian. Ini yang paling penting betul Bu, yang harus kita satu persepsi. Ini Bu, rencana penilaian ada pengetahuan, keterampilan, butir sikap spiritual, sosial, sama bobot. Kita mulai yang pertama Bu, rencana nilai pengetahuan. Coba diklik Bu. Sudah Bu, pilih kelas. Pilih kelas. Jadi kelas yang munculnya adalah kelas yang Ibu ajar saja. Kalau KTSP kayaknya nggak ada Bu ya. Lalu bahasa Inggris. Di sini diminta jumlah penilaian. Nah ini Bu yang paling penting Bu. Ini saya harus jelaskan betul banget Ibu. Karena banyak yang salah di sini. Ini kita coba pengetahuan. Di sini Bu adalah teknik penilaian yang akan Ibu gunakan. Pengetahuan tekniknya ada berapa Bu? Tekniknya standar. Iya Bu. Apa Bu? Ini sebenarnya di sininya. Di sininya ibunya belum mapping rupanya Bu. Tapi lah Bu ya, nanti saya bantu habis sholat zuhur kan saya bantu mapping nanti. Habis zuhur baru kita adin lagi. Istirahat dulu. Tak, saya biar counter aja dulu Pak. Ini selesai masuk ini tinggal ini. Kita lagi Pak. Nah ini Bapak Ibu, tekniknya Bu. Pengetahuan ini ada berapa teknik Bu yang Ibu tahu Bapak? Teknik. Tulis, lisan, penugasan. Saran saya Bu untuk di sini pilihnya 3. Kenapa saya bilang 3? Ada hubungannya dengan akreditasi dan PMP. Kalau Ibu pilihnya kecil 2 atau 1, nilai itu berkurang nanti Pak. Jadi rapornya hubungan Bu ke sana perginya. Jadi Ibu pilih aja 3 di sini. 3 teknik penilaian. Ini saya contohkan Bu. Saya contohkan yang sudah kami buat. Nih Bu, nanti Bu tentukan. Ini ada KD-nya. Misal 3.1 ini, dia tulis apa lisan? Kan Ibu yang tahu. Nanti Ibu tinggal cetak, tulis. Misalnya 3.2, oh ini kayaknya penugasan nih. Ibu cetak, penugasan. Ibu tinggal cetak aja. Tapi ingat Bu, pilihnya tadi harus berapa di depan teknik? 3. Tetapi 1 KD nggak harus 3. 1 lu boleh. Cuma di depan tadi aja Bu 3. Kenapa? Karena larinya nanti ke akreditasi. Ini misalnya sekolah ini berapa teknik penilaian untuk pengetahuan? Kalau Ibu jawab cuma 1 atau 2, otomatis nilai itu di akreditasi berkurang. Tetapi di KD boleh 1 saja Bu. Contoh ini saya kan 1 nih. Cuma ini 31, nah ini ada 2 nih, tulis sama penugasan. Tapi pas di 32 cuma ada tes tulis. Yang nyentang-nyentangnya itu di mana? Nah ini bukti kenapa saya tidak berani buka cetaknya. Karena ini bukti tidak buat, tapi kalau saya ubah mati saya kena marah. Jadi Bu, nanti begitu Ibu klik di sini tadi jumlahnya 3, itu akan muncul untuk cetaknya. Nah ini sudah tercetak nih Bu. Dia akan muncul tentang-tentangnya.
Nanti lalu habis kita dur, saya perbaiki dulu kurikulumnya, baru bisa cetak. Nah nanti untuk keterampilan sama Bu, keterampilan juga begitu. Cuma yang ditegaskan yang ini Bu, spiritual sama sosial. Hah? Kita ikut Bu, kita ikut juga. Tapi kalau kita tak isi berarti kita kasih anak baik semua. Tapi kalau Ibu mau isi boleh. Cuma spiritual sama sosial ini Ibu sepakat. Kira-kira mau berapa? Nah ini kan banyak Bu, butirnya Bu. Kan ada 9. Kalau kami pilih yang menonjol aja Bu, misalnya berdoa, menjalankan ibadah, memberi salam. Yang dipilih diceklis. Itu silakan dicetak, tetapi harus sepakat. Misalnya pilih yang 4, ya 4 semuanya. Iya, ada juga. Mantap ini supervisi ya. Oke. Sikap sosial juga Bu, nanti ada berapa butir dipilih cetak. Bobot PHPTS. Bobot PHPTS ini penentu rumus Bu. Penentu rumus. Nih Bu, harian 2, PTS 1, pas 1. Kalau Ibu sama nggak rumusnya seperti ini? Kalau kami ikut standar besar ini Pak, berarti 2 kali nilai harian ditambah 1 kali PTS ditambah 1 kali pas dibagi 4. Kalau di sini gimana Bu? Kira-kira sama nggak? Sebenarnya harusnya sama. Kalau sama Bu, tinggal disimpan saja. 2 kali nilai harian ditambah 1 kali PTS ditambah 1 kali pas dibagi 4. Ini kalau saya paparkan Bapak Ibu tinggal simpan kembali Bu, berubah Bu, hariannya kali 4 kan, PTS-nya kali 1, pasnya kali 1. Itu tergantung sekolah. Tapi kalau boleh saran, biarin aja sama. Gimana Bu? Kurikulum? Ya Bu ya, setahu saya sama, seragam Pak. Nah kalau sudah sampai sini Bu, sudah sampai semuanya Ibu laksanakan, sudah aman. Ibu tinggal input nilai. Input nilai 4 bagi 4 ya. Apa Pak? Jumlah keseluruhan dibagi 4. Iya betul Pak, bagi 4. Itulah nilai akhir atau nilai rapotnya. Itu ini memang dalam standar sih Pak, tidak dari pusat. Tapi kalau Ibu mau ini kasihlah 10 1 itu silakan. Tapi saran saya sih ikut ini. Ada pertanyaan Bu? Mungkin nanti habis sholat baru kita ini mulai ikut. Tapi sebelum ditutup ada pertanyaan dulu nggak Pak? Kira-kira penginputan misal ada kesalahan, ya. Tapi udah terkirim lah, Kirim ke wali kelas kan? masih di wali kelas kan? Belum dikirim oleh operator misalkan. Operator akan ngecek kelas juga ada kesalahan itu. Jadi gini Pak, ini kan memang harus saling kerjasama nih, terutama antara kurikulum dan operator sama wali kelas. Jadi misalnya Bapak di sini salah nih Pak, Bapak kirim aja, kita harus berubah Pak di wali kelas sama operator. Tanpa harus Bapak konfirmasi ke wali kelas atau operator. Nah itu canggihnya itu Pak, dia tidak mengunci walaupun dia masuk ke wali kelas. Nah, cuma makanya tadi saya bilang tunggu semester akhir baru dikirim ke Dapodik, biar Pak, biar berarti kan tidak aman tuh, nggak ada masalah lagi. Perbaiki dulu nanti sama WK. Masuk ini kita coba praktek Pak sampai di sini Pak. Sampai penginputan nilai. Kalau kami Bu kemarin sudah input nilai PTS, jadi sekarang cuma input nilai pas. Jadi kami mungkin besok lusa bisa print rapor. Kira-kira siap nggak Bu? Siap. Satuan ini bisa siap Bu. Yang jelas Pak, sesuai instruksi Pak Ijal, tahun ini wajib print pakai e-rapor sebesar ini. Nah, kecuali bagi sekolah yang ada kendala, mohon lapor ke dinas. Nanti kita berikan solusinya.
Ya, enak Bu, tinggal print satu lembar aja Bu, KTSP. Nah, enaknya Pak kalau di KTSP cuma masuk nilai akhir aja, tidak ada nilai harian, nggak ada. Jamnya dibuat 0 Bu Eka. Ya, karena kalau tak sertifikasi invalid semua, karena melebihi jam kurikulum. Jadi jamnya bikin 0. Sudah siap diberikan? Nah Bu, ini biar cepat, boleh nggak Bu, habis ini kan isi KKM, kita ambil aja KKM-nya, kita pilih kelas 7 aja gitu dulu. Karena kalau mau menunggu mapping semuanya kan lama nih. Nah maksud saya kita ambil misalnya kelas 7 aja. Nanti sisanya biar mereka rapikan lagi. Gimana Bapak Ibu? Oke? Ayo Bu Eka, nunggu Bu Eka. Sudah ambil 3 Bu. Nah, di situ ada P1, P2, P3. Nah, P1 itu dipilih tulis. Pilih tulis. P2 lisan. P3 apa Bu? Tugasan. Iya, penugasan. Nah, P1 tulis, P2 lisan, P3 penugasan. Sudah Bu? Saya Sudah? Kalau sudah, turunkan ke bawah. Ada KD-KD Bu? Muncul KD-KD kan Bu? Nah Ibu centang, misalnya 31, oh ini tulis, centang ditulis. Oh ini KD ini lisan atau penugasan, Ibu centang di penugasan. Simpan Bu di bawahnya. Turun ke bawah, ada simpan. Boleh, boleh Bu. Tidak masalah, boleh diedit. Dihapus pun boleh, buat baru. Nah, ini kan kita untuk latihan aja Bu. Sudah Bu? Nah Bu, di sini kan kelas kan ada 6 probel. Kelas 7 2, 8 2, 9 2. Kira-kira di situ ada pilihan kopi kan Bu? Nah, kan pasti satu jenjang. Sama nggak kira-kira Bu? Ya sama, makanya nggak pilih buat lagi Bu, tinggal klik kopi. Coba klik kopi Bu. Sudah? Muncul apa Bu? Ada nama kelas. Itu kelas tujuan. Kelas apa? Nah, kelas asal adalah kelas yang sudah dibuat. Berarti kelas 7A. Kelas tujuan yang mau di copy, misalnya 7B, pilih 7B. oh gitu. Iya. Kopinya klik kanan dia. Tidak Pak, klik kiri aja. Ini Pak, klik. Ada tulisan kopi ya. Ini ada kopi Pak, ini klik aja. Bukan kopi Nah, ini kelas asal adalah kelas yang sudah dibuat perencanaannya. Misalnya 7A, apelnya apa? Lalu kelas tujuan, kelas yang mau di copy. Misalnya di sini sampai 7B, ya 7B. Kalau misalnya ada 7C, 7D, diulang sampai selesai semua kelas. Nah, sudah Bapak Ibu sampai sini paham? Kita lanjut rencana nilai keterampilan. Di kelas yang sama. 4. Sebenarnya mana? Mana Dia itu? lagi itu, lagi loading. Belum. Sudah? Oke, disimpan. Nanti bisa di copy ya. Kalau mau di copy, tinggal di copy. Lanjut Bu, sikap sosial. 1 2 4 9. 1, 3, Sikap 4, sosial. 9, 3. 1 3 4 9. Sikap sosial ada berapa Bu? Nah, kalau kami ambil semuanya, kalau di sini terserah. Karena lengkap itu Bu, kayaknya ada semua. Iya, kalau kami ambil semuanya. Jadi itu kita harus. Iya, semuanya Jadi diambil. kelas kita, iya berarti kita menilainya sudah dari sini. Kalau itu 6 kelas ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa Bu yang ucap itu? Apa nih? Kita mau lihat contoh raportnya nanti. Nah, isi aja bebas Bu nilainya. Biar ibu tahu. Terserah aja. Itu yang pakai panah-panahnya. Pakai apa Bu? Ada koma-koma itu boleh diabaikan ya Bu. Misalnya nggak harus 65,00.
65 aja Dia boleh. kayaknya kan maksimal 100. Dia udah otomatis belakangnya 60 ada gitu. Dia Pak, tapi nanti waktu cetak apa hilang dia Pak. Di sini aja dia muncul Pak. Nanti pembulatan gitu ya, misalkan 79,70 itu dibulatkan 80 di sini. Iya. Tapi saran saya bagusnya di sini inputnya yang sudah jadi aja Pak. Biar gampang Pak. Supaya menghindari kesalahan. Membagi-bagi itu. Ini nilai pas aja Pak. Kita simpan. Ini kebetulan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama itu tadi ini masih banyak ya. Yang enak tuh IPS, ada guru IPS. Nih, IPS itu tadi ini kalau nggak salah cuma 2. Makanya enak dari sini nilainya Bu, sebentar itu selesai. Sudah Bu masukin satu anak aja Bu ya, tapi lengkap Bu isi semuanya. P1, P2 dan P3. P2 kan? Nih. Sudah Bu? Saya tunggu. Nangis kayak gitu. Empat. Sambil Bapak Ibu kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau ada yang kurang paham Pak, apa-apa Pak. Kalau saya belum selesai, langsung tanya aja Pak. Satu-satu. Ada pertanyaan Pak? Ayo Pak, kalau mau tanya aja Pak. Tanya Enak pakai komputer Pak. Tanya, Bapak bagi merah Pak. Atas ini kajiannya Pak, yang kita ceritakan tadi. Jadi nilainya kaji Pak. Yang lagi upah nih, yang lagi upah nih sanggup nggak itu dengan saya. Makanya Bapak Ibu untuk adik, kalau memang Bapak Ibu ngerasa adiknya tidak Bapak Ibu ajari, sebenarnya sih, Bapak Ibu bisa tidak aktifkan tadi. Makin banyak adik, bahasa Inggris kan memang banyak Bapak Ibu adiknya, bahasa Indonesia juga. Lagi. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris banyak adiknya, agama juga banyak adiknya. Yang sedikit itu kalau saya IPS, apa lagi ya? Matematika banyak juga sih. Banyak Bu ya, banyak Bu ya. Ya. Makanya boleh Bapak Ibu tadi di mapping boleh tidak aktifkan, boleh. Ibu lah yang tahu. Prakarya sama seni ada kecualian Ibu. Prakarya seni kan ada 4 bidang. Ada banyak Bu. Budidaya, pengolahan, rekayasa setelah itu. Saya berubah. Itu Bu, kita boleh ambil 2 aja. Boleh, betul Bu. Terus banyak Bu. Boleh Bu, itu pengecualian untuk seni sama prakarya. Boleh ambil 2 bidang aja. Tidak harus semua bidang. Isi semua nih, saya contoh aja Bu ya. Tidak isi terampilan sudah, spiritual. Ini kan tadi saya bilang nilainya adalah sikap tuh sangat baik dan segala sebagainya. Itu tergantung Bapak Ibu lah menilai anak. Nah ini contoh Bu, ini kan ada cukup baik. Nah ini Bapak Ibu yang kasih nilai. Ya, kalau Bapak Ibu malas ya kasih baik aja semuanya aman lah. Kalau saya malas tuh biar aja guru yang agama atau guru yang lain lah. Kecuali emang anak itu ya bermasalah lah gitu. Nah Ibu boleh. Karena ini pasti kan kalau juga anak itu bisa tak naik. Tetapi ya digabung tuh rata-rata semua guru. Kalau yang ngasih cukup cuma 1 orang ya tetap baik ya. Ya rata-rata guru. Lalu ini Bu nilai sosial juga sama. Ibu kasih seperti itu. Ada baik, sangat baik dan cukup sama Bu. Nah ini Bu sama Bu ya. Tinggal ini aja Bu pilih. Sekarang PTS ini Bu kita isi. Ini saya contoh kelas 9A. Nah ini Bu nilai PTS-nya sama nilai pasnya. Ibu masukkan. Nah kalau semuanya sudah masuk, Bapak Ibu bisa lihat hasil nilainya Bu. Kita lihat di sini. Ini Bapak Ibu ya, kita lihat.
lihat pengolahan nilai. Contoh saya buka pengetahuan. Iya, pengolahan nilai buat. Contoh saya di kelas 9A. Dia akan tahu kalau ada KD yang dikasih nilai, ada muncul nanti. Jadi ibu nggak usah bingung kelupaan ngasih nilai anak, karena dia bisa tahu KD mana, di anak mana, itu kasih dia. Dia pintar ibu. Nah ibu nampak bu Aldi, ini nilainya lengkap. Ya kalau merah berarti domisi. Ini yang kosong ini remedial bu. Oh berarti dia tidak ada remedial. Pintar-pintar anak ibu. Ini antara anaknya pintar atau gurunya pintar-pintar. Oke, itu bu, itu nilainya. Ini ada nilai per kalinya. Nampak? Nah, yang di ujung ini nilai rapornya bu. Nah ini bu, PH-nya, PTS, pas masuk rumus yang tadi bu, jadinya seperti inilah nilainya. Nah, setelah dimasukkan rumus 2 kali PH tambah 1 PTS tambah 1 pas bagi 4. Nah itu nilai rapornya. Berarti itu udah otomatis ya? Otomatis pak. Nah itu enaknya pak. Otomatis bapak tak perlu. Kalau di sini saya bilang wah ini mau KKN ini ibu mau ubah ya silakan. Ubahnya di mana biasanya? Masuk ke ini lagi pak. Masuk ke itu data nilai. Mungkin nilai hariannya ibu mau tinggikan ya silakan. Itu hak di ibu masing-masing. Nah kalau ibu rasa oh ini udah oke nih, udah mantap nilainya, udah cocok, baru bapak ibu klik ini kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir, inilah yang akan masuk ke wali kelas. Saya contoh pak ya, saya klik kirim, yang masuk wali kelas bu. Ibu klik kirim, nanti ibu kirim sini. Bisa, misalnya saya mau perbaiki, saya kirim pulang. Gampang harus bilang ke wali kelas. Kamu izin wali kelas bu, bisa langsung kita perbaiki. Ini contoh bu, saya pilih kelas 9A, mata pelajarannya bahasa Inggris. Nah ini kan bu nilai yang akan masuk ke wali kelas. Ini nilai KKN, ini nilai pengetahuan, ini predikatnya. Nilai keterampilan di predikat ini sikapnya, sikap spiritual dan sikap sosialnya. Ibu tinggal klik aja di bawah kirim nilai akhir, maka otomatis nilai akan masuk ke wali kelas. Kalau mau perbaiki, baik ya, nanti kirim lagi, otomatis berubah. Yang tak bisa berubah tuh kalau wali kelas jadi rapor, tapi kertasnya berubah. Nah itu aja. Setelah kirim nanti kita buka itu wali kelas. Iya, buka wali kelas pak. Kalau memang bapak wali kelas. Nah, jadi kalau bapak tidak wali kelas, tanya ke wali kelasnya lah. Bu, udah terkirim nggak nilai saya gitu? Ya, ada tandanya siapa yang sudah kirim tadi pak. Dan selesai pak tugas bapak ibu. Oh ya lupa, deskripsi bu ya. Setelah kirim nilai. Ibu buka sini bu, namanya proses deskripsi. Bisa contohkan, misalnya kelas 9A. Proses deskripsi ini kalau dia bapak ibu, buka simpan udah. Nah kecuali rajin, tadi saya bilang ibu edit deskripsinya. Ini pak sudah ada ya pak. Ini deskripsinya. Inilah yang akan muncul di rapor. Siapa tahu bapak rajin, bapak edit lagi boleh. Kalau saya tak mau bu, karena ini udah memang orang pusat kan bu yang buat, ya udah ikutin aja. Karena gak usah pusing bu, ngapain pusing kalau ini udah ada. Udah standar nasional, makanya bu, kenapa rapor ini dibuat? Biar se-Indonesia itu sama bu. Selama ini kan deskripsi antar sekolah beda-beda. Nah makanya dengan adanya rapor ini se-Indonesia akan sama. Kalau sudah ini tidak bisa diapa-apain, menuju ke bawah, tinggal di simpan saja bu. Sampai di sini selesailah tugas ibu sebagai guru mapel. Kecuali ibu mau merubah nilai, silakan dirubah. Pak, Oke bu. kan misalnya tadi
tadi gini, kita kan udah selesai. Terus kita kirim ke wali kelas, ternyata Iya. masih ada perbaikan. Nah, kita kirim balik. Iya. Itu jadi double atau tetap satu? Tidak, Oh. nilai yang terakhir yang masuk. Nilai terakhir yang dikirim itu yang akan masuk ke wali kelas. Kalau salah lagi kirim lagi. Nah, salah juga lagi ada tahu. Yang pertama otomatis akan hilang. Nanti kalau masuk double kuning wali kelas. Iya bening Bu. Tidak Bu, ini bukan kacang-kacang Bu. Dia yang pertimbangkan. Oke Bu. Nah sekarang saya mau kasih tahu bagaimana sih wali kelas cetak rapornya. Oke, saya cobakan Bu. Oh ada tanya. Apa Bu? Rapornya rapor yang bisa dicetak oleh kelas. Nah enaknya Bu, rapornya ini bisa kita sempat ngeprint di rumah nih. Di rumah ada printer. Sekarang kan kondisi belum bisa online secara ini. Nah, itu bisa download PDF-nya. Itu ya. Di sini ada cetak ledger. Ini silakan cetak ledger bisa. Lihat ledger. Nah ini cetak ledger Pak. Ini ada cetak, ada lihat. Nah Ibu bisa lihat, boleh cetak boleh. Saya mau ajar yang rapor Bu. Klik yang cetak rapor. Ini ada rapor tengah semester Bu. Nah enaknya ini Bu, rapor ini sudah ada cetak tengah semester. Jadi Bu nggak perlu bingung lagi. Pilih cetak rapor. Kemarin rapor tengah semester cetak dia kan Bu? Pakai Excel. Iya Excel kan? Iya. Nah ini Bu, ini ada pilihan, ada kertasnya A4. Ini A4 ya Bu ya. Nah ini kan kiri, kanan, atas, bawah ini bisa disetting Bu. Misalnya waktu ngeprint nih selembar contoh kelebihan gitu kan nanggung. Nah itu bisa naikkan lagi batas kiri kanan. Print previewnya tak nampak. Apa Pak? Print previewnya tak nampak. Nanti Pak, sebelum cetak nampak. Kalau di sini belum nampak Pak. Ini Ibu bisa terapkan. Pilih kelas, saya pilih kelas 9C. Nah ini Bu. Ini kalau kita mau cetak semua kelas sekaligus. Ini ada kelengkapan rapor. Ini yang tadi saya bilang 6 lembar itu Bu. Nah, ini nilai rapor multi KKM. Jadi kalau di sini pakai KKM-nya banyak, pakainya di sini Bu. Tapi kalau KKM tunggal, KKM-nya sama, pakai sini. Ini saya contoh. Iya tunggal Bu. Saya contoh nih Bu ya. Misalnya saya buka si Adi punya nih. Saya buka Adi punya. Nah inilah identitasnya Bu. Identitas si Adi ini yang tadi saya bilang ada berapa lembar Bu? 6 lembar. Makanya kelas 7 saran saya jangan cetak dulu. Dicek dulu betul-betul mereka. Takutnya mubazir. Nah ini Bu udah jadi. Udah lengkap Bu, ada logonya, ada nama anak, ada NISN, ada NIS. Nah ini udah ada nama sekolah. Nah ini Bu lengkap semua. Ibu tak boleh lagi. Itu Bu udah lengkap Bu. Nama kepala sekolah juga sudah ada. Ibu ini udah lengkap. Iya Bu, enak Bu. Data coding betul Bu. Datanya Bu, tidak Ibu lagi. Kalau rapotnya seperti ini Bu. Ini saya kan karena rapot kami KKM tunggal, seperti ini Bu contoh rapornya. Kalau KKM multi beda lagi. Ini yang contoh yang tunggal Bu ya, saya contohkan. Perbedaannya di mana? Bapak? Perbedaannya di mana? Nanti Pak. Saya jelaskan. Ini yang tunggal Pak ya. Ini kan karena belum selesai Bu ya, kami ingin nilai pas nih belum masuk. Nah contohnya seperti ini Bu. Ini yang guru yang udah selesai. Nah ini KKM tunggal. Ini contoh yang multi Bu ya. Saya contohkan raportnya yang multi. Contoh. Saya download, tampilkan lagi. Bedanya cuma ini aja Bu. Nah nih KKM-nya dibunyikan di sini. Nah ini KKM. Bedanya di sini aja. Multi. Nah dia multi Pak. Karena KKM-nya beda, jadi KKM-nya ada kolom sendiri. Kalau yang tadi kan, nah di atas KKM-nya Pak, karena dia tunggal. Nah bedanya situ aja. KKM-nya dibunyikan di depan itu ya? Betul Di atas Pak. itu. Deskripsinya sama, semuanya sama. Nah ini Pak, udah lengkap KKM-nya. Nah, ini eskulnya Pak, udah muncul. Sakit izinnya juga muncul di sini. Tinggal ditanda tangan nanti Bapak. Yang guru BK mana Bu tadi? Nah Ibu guru BK, Ibu melakukan penilaian hanya
sikap spiritual sosial aja Bu. Saya mau kasih anak ini baik atau cukup, itu aja Ibu. Ibu nggak ada melakukan penilaian dalam bentuk angka. Oke Bu, ada pertanyaan? Itu untuk rapot semester ganjil, apakah ada tanda tangan kepala sekolah? Ada Pak? Ada apa? Ganjil. Biasa kalau biasa kan yang terakhir itu semester genap baru tanda. Kalau K13 ada. Oh, ketiga ada ya? Ada Pak, K13 ada Pak. Apa kan? K13 sekarang harus ada di sekolah. Setiap itu semester. Iya, semester. Itu K13. Nah, yang saya ingin nanyakan dari paparan Pak Arul tadi, kira-kira sulit atau mudah? Mudah. Kalau diulangi sekali lagi nanti indikatornya atau mungkin ada kekurangan atau pelanggaran mungkin yang lain ada faktor. Iya. Jadi tanya satu pintu ya Pak. Tanya ke WK nyampaikan langsung. Apa kendala nanti akan dijawab sama kawan-kawan. Kalau dibandingkan dengan yang Excel yang ada, mudah mana Bu? Tinggal klik kan? Iya. Nggak ada yang mikir-mikir yang lain kan? Ternyata mudah kan? Sangat membantu kan? Nah, jadi buku panduan ini dicetak Bu, dijilid yang rapi, jadi kasih inventaris. Jadi kalau pas nanti ngentri, kira-kira belajar gini Bu, literasi dulu lah. Kayaknya kendala gini, bukan kami tidak mau langsung menjawab, tapi alangkahnya kalau Ibu baca sambil kita mereview kan akan lebih bagus. Oh ini masalahnya, coba lah. Bukan Bu, dari halaman ini. Nah itu kan berarti kita ada proses. Anggaplah kita nyuruh anak kan? Nah, jadi seperti itulah. Jadi oh ya, nanti kalau misalnya katanya parah atau saya, oh gini, bukan nggak mau. Nanti kita nggak mau baca apa yang kita lakukan dari situ sedikit-sedikit kan kita agak nyangkut dulu, hanya mau review aja. Gimana Pak Ibu? Ada yang mau tanya lagi nggak? Cukup? Pak, masalah eskul Hah? masalah pramuka itu masih kurang jelas. Maksudnya gimana Bu? Ya, misalnya nilainya apakah kami langsung ke Bu Eka? Nah, gini Bu, jadi kan ngentri nilai eskul itu hanya ada di wali kelas. Nah, loginnya sebagai wali kelas. Kalau kami pengalaman di sekolah Bu, kami bikin format dalam bentuk Excel, kami serahkan ke bukan wali kelas, ke guru pembimbing pembinanya. Dia kan di situ Bu nilainya apa aja. Nah, kita nanti tinggal copy paste aja wali kelas. Ataupun ibu kasih aja buka nilai Excel formatnya, suruh pembinanya isi sendiri pun boleh. Itu teknis lah Bu di sekolah. Nah, kalau saya dua itu bisa pakai di print, diisi sama guru pembina eskul, kita yang mindahin atau langsung guru pembinanya langsung ketik di situ. Nah, tinggal dua opsi kan cuma ada baik sama sangat baik Bu. Tinggal di copy paste aja boleh di Erator bisa copy paste Bu. Nah, itu aja Bu. Nah, di wali kelas Bu yang bisa. Cuma biar eskul itu bisa masuk itu ada di Bu Eka karena di Dapodik dia harus isi. Bu Eka dia masih bingung tak? Nah, yang mana? Nah, iya. Dari buat. Iya. Ini mana dia fotonya? Nah, coba ini namanya guru agama aja, sama dia. Terus memang guru apa aja boleh, tapi biar gampang, agak bisa guru agama. SK-nya sama, cuma pas dijawabnya minor. Iya. Guru agama Islam aja Bu. Guru agama dia. Itu aja, yang penting jangan buat sudah beres. Tinggal sinkron Dapodik, tarik data Erapor, nanti pas guru agama login, nanti muncul tuh hafal agama Kristen, nanti muncul nama anak yang agama Kristen. Kan bapak ini dia bapak tanya ke dia, bapak minta KD-nya, KD sama guru yang sana. Nah, KD sama nilainya apa? Kalau emang dia kasih cuma 2 KD ya kita nanti 2 KD aja. Pak, kita menyesuaikan aja Pak, sesuaikan tadi. Karena memang untuk agama non muslim ini memang jadi kendala memang, karena tidak bisa artinya kan di sekolah kan tidak ada guru yang memang khusus muslimnya. Jadi
Jadi berapapun KD yang kita kasih, kalau saya kasih cuma 3 KD nih, ya udah 3 KD aja Pak yang beli. Walaupun sebenarnya di agama itu ada 10 KD, kita sesuaikan aja Pak. Nah, oke, kalau mereka tidak mau kasih KD, tapi Bapak bilang nilainya nggak boleh 1. Kalau memang nilainya itu tetap dikirimnya 1, ya mau tak mau Bapak ya pukul rata lah. Pukul rata aja 80. Bisa Bapak ambil 2 KD gitu kan, biar di deskripsi bunyi kan Pak. Kalau nggak ada KD kan nggak bunyi. Bapak pilih 2 KD, masukin aja nilainya 80 semua, udah selesai. Daripada Bapak pusing kan. Kalau saya gitu. Tapi alhamdulillah Pak belakangan ini semenjak kami minta KD, dikasih Pak sama KD-nya. Walaupun cuma 2, 3 KD-nya, nggak masalah Pak. Karena kita agama Islam kan kita nggak mungkin tahu KD yang Muslim. Itu. Sebenarnya di Eropa Pak muncul Pak KD yang Muslim, cuma kita kan tak tahu Pak. Atau kalau Bapak mau, boleh Bapak kasih, Bapak pernah buka Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KD terbaru K13. Bapak printkan aja tuh yang KD non Muslim. Biar dia milih kalau mau. Kalau mau gitu boleh Pak. WK punya tak atau Kurikulum punya Permendikbud tentang KD K13 terbaru. Nanti print aja Bu. Kasih aja yang non Muslimnya. Kalau tak ada nanti saya boleh share nanti. Pokoknya ada kendala sebagai instruksi Pak Adi, nanti Ibu sampaikan ke Bu Eka, biar Bu Eka sampaikan ke kami gitu. Biar dari satu pintu, jadi ada apa-apa nanti manggil Bu Eka nanti. Sudah ada nomor Bu Eka? Oh sudah Bu Eka udah sampai ke sekolah saya Pak. Saya kaget dia datang sendiri Pak. Jauh-jauh Bu Eka ke sekolah saya sendiri. Saya pikir diantarin Pak dia datang. Oke Bapak Ibu, tidak ada lagi? Kalau tidak ada mungkin sampai di sini pertemuan kita ini Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan Bu. Mungkin ada bercandanya, kelewatan segala macam. Mohon maaf. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan Sabtu bisa bagi rapot Bu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.